Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami kau ingatkan bahwa kuasa kegelapan mengenal Yesus, tahu Yesus, tapi tidak taat kepada Yesus, tidak menjalankan perintah Yesus, tapi menjalankan kehendaknya sendiri. Bantu kami supaya kami bisa menjalankan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi dan keinginan-keinginan pribadi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan. Dan yang menarik adalah si iblis itu tahu siapa Yesus. Bahwa Yesus putra Allah yang hidup. Bahwa Yesus diutus oleh Allah. Jadi sekali lagi kuasa kegelapan pun mengakui Yesus adalah putra Allah. Dan itu merupakan gelar yang sungguh-sungguh melekat dalam diri Yesus. Nah, mungkin kita juga harus bertanya dalam diri kita, kita mengakui nggak bahwa Yesus berkuasa atas diri kita? Mengakui nggak bahwa Yesus pencipta, Yesus adalah penyelamat, penebus, pembela kita, pelindung dan membersihkan juga dosa-dosa, kelemahan dan keterbatasan kita. Ketika kita mengakui Yesus adalah penyelamat, berarti Yesus juga menyelamatkan saya dari segala dosa, kekurangan, keterbatasan dan kerapuan saya. Dan itulah tugas kita untuk membawa Yesus ke dalam, masuk dalam diri kita. Tidak cukup hanya di mulut, tidak cukup hanya di pikiran, mungkin juga tidak cukup ada di hati. Tapi apakah aku menjalankan semua apa yang diminta Yesus, terutama untuk mencintai? Nah, kita bisa melihat di sini tidak cukup dengan kepala, tidak cukup hanya tahu, tidak cukup kita hanya mungkin senang. Tapi ada unsur yang lain yang kita harus katakan itu kehendak, menjalankan. Kepala, ya, pikiran, pengetahuan, dan hati, afeksi harus dibarengi dengan kehendak, dijalankan. Dan itulah yang membedakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iblis. Iblis tahu, mungkin iblis juga takut atau mengerti Yesus, tapi dia tidak memberikan dirinya kepada Yesus dan tidak menjalankan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi hati-hati saudaraku terkasih, ya, bahwa mungkin kita bisa menjadi sama dengan Yesus ketika kita sekedar omong, percaya, mengakui ritual, tapi tidak sungguh-sungguh masuk di dalam diri kita dan menjalankan apa yang Yesus kehendaki bagi kita dan kita jalankan. Nah, itulah saya kira kita harus bisa membedakan dengan jelas. Yang kedua, iblis juga ada di sinagoga. Dan iblis juga mungkin ada di gereja, mungkin ada di rumah-rumah ibadat, entah di masjid, entah gereja, dimanapun juga. Ya, karena dia bisa mempengaruhi pikiran perasaan manusia yang seolah-olah dia baik kepada Tuhan. Seolah-olah dia mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, tapi de facto kenyataan sehari-hari tidak. Dan banyak orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi perilaku hidup sehari-harinya bisa berbeda dari apa yang dia katakan dan dia pikirkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak. Nah, ada orang yang mungkin tidak bicara tentang Tuhan, tidak ke gereja, tidak ke masjid, tidak kemana-mana. Tetapi kehendak dia berjalan. Memperhatikan orang-orang miskin. Pernah dulu pertama kali ketika saya bertemu dengan orang yang kerasukan setan, saya masih ingat saya ditertawakan, ya, oleh orang yang kerasukan setan. Begitu kan. Dan saya tahu bahwa pada waktu itu saya juga masih ragu-ragu, masih takut. Mungkinkah saya bisa, betul kalau jadi tahu, mengerti apa yang ada di pikiran saya. Maka saya menjadi ragu-ragu dan takut. Ya, jadi itulah kalau demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita harus kesatuan antara keyakinan pikiran orang Yesus, pikiran, hati dan budi itu menyatu. Pikiran saya yakin saya bisa, ya. Dan hati saya dengan sepenuh hati dan seluruh diriku dan kehendakku untuk melepaskan orang dari segala kuasa kegelapan. Itu juga dalam kehidupan kita. Maka Yesus mengatakan mencintai Allah dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh kehendak. Itulah menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya. Bab pikiran kita, saya sebutkan berkali-kali dalam YouTube ini tentang apa? Pikiran kita, ya, hening, cipta, menciptakan, kehendak,
kehendak-kehendakku, lalu hatiku, perasaanku, aku senang, aku bahagia. Dan kehendakku untuk membebaskan orang lain, untuk yakin bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan itu mungkin juga kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan, karena kita hanya sekedar di mulut, hanya sekedar di pikiran. Tapi apakah aku memberikan hati? Apakah aku memberikan hati kepada Tuhan? Belum tentu juga. Jadi maka bagi kita sekarang menjadi suatu introspeksi bagi diri sendiri. Jadi iblis bisa mempengaruhi orang, pikiran orang, kata-kata orang, mulut orang. Tapi belum tentu hatinya juga, belum tentu kehendaknya juga dia jalankan. Ya, jadi orang bisa omong banyak tentang Tuhan, tentang Allah, tetapi tidak menjalankan. Dan inilah yang menjadi introspeksi dan kritik, self-kritik kita, bahwa kita antara pikiran kita, ya, cipta kita, dan keyakinan kita, perasaan kita, emosi kita, afeksi kita, dan kehendak kita menyatu. Semoga dalam segala hal, ketika itu, dan itu membuat kita yakin. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu punya biji iman sebiji biji sesawi, ya, engkau dapat mengangkat pohon atau gunung itu ke tempat yang lain. Jadi ini kesatuan pikiran, kesatuan hati, dan kesatuan kehendak menjadi sangat powerful, menjadi sangat kuat. Dan kita bisa melihat contoh dalam kitab suci ketika ada seorang yang lumpuh dibawa oleh teman-temannya, sehingga lewat atap dibongkar, diletakkan Yesus. Nah, Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan. Semoga iman Anda dan iman saya dengan penuh keyakinan, dengan penuh pikiran, dengan penuh hati nurani, dengan penuh kehendak menyatu, sehingga akhirnya Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Semoga kita semua memiliki iman sebesar biji sesawi itu. Dan semoga kita semua mendorong kita semua untuk berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh conviction, dengan penuh kekuatan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Dengan penuh keyakinan lewat tangan hambanya ini, Anda semua dikuatkan, diteguhkan, dan disembuhkan dari segala macam penyakit. Apapun juga yang ada dalam tubuh Anda, dalam raga Anda, pikiran Anda yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, semua pergi dan sirna. Dan Anda menjadi pribadi yang bebas, mencintai Allah, mengasihi Allah, dan bertindak atas nama Allah. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa.